Karena di sini spare part banyak dan kita bisa bikin custom di sini. Tuh, jadi di Om Rian tuh bisa bikin apa, sepedanya bisa custom kayak gini nih. Ini model custom juga sebenarnya. Custom. Di chrome. Di chrome warnanya. Modifikasi. Warna pokoknya ngecat di sini mau warna apa aja. Bisa boleh. semua. Asal jangan nyuruh Om Rian ngecat rumah. Iya. Repot. Bisa juga. Bisa ya? Bisa juga. Oh, bisa. Ya udah ntar gedein usahanya. Jadi siap. usahanya tambah nih. Nih, kita ada di bengkelnya Om Rian. Ini sebenarnya kalau kita lihat semuanya bengkel-bengkel ini ada frame-frame sepeda dan segala macam. Gue penasaran sebenarnya. Ini ada di kita lokasi di Ciputat Raya, Pondok Pinang. Ciputat Raya, Pondok Pinang. Om Rian, ceritain dong. Awalnya sampai ini gini nih. Sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Bengkel sepeda kalau di daerah rumah gue ya, itu kecil-kecil. Lah ini bengkel sepeda gede banget. Alhamdulillah, Bos. Alhamdulillah ya. Saya bergerak dari 2010 sampai 2020 ini. Saya awalnya dengan mulai modal cuman hanya 2.500, 2,5 juta. 2,5 juta modal pertama bikin bengkel. Sampai 2014 saya memiliki bengkel agak lumayan dan saya memperluas bengkel ini 2015 sampai 2020. Sampai sebesar ini. Sebesar ini. Dulu kepikiran waktu 2010 itu dengan modal 2,5 juta, kok kepikiran bikin bengkel sepeda? Saya yakin, karena kayaknya sepeda itu buat olahraga dan istilahnya kita pun punya anak yang namanya Rian. Nah, itu motivasi buat saya. Oh, jadi penggerak. Itu motivasinya Om Rian dari anaknya anak itu Rian. Oke. Nah, ayah bikin sepeda. Ayah bikin sepeda, iya. Om Rian, sebelum dilanjutin, yang namanya bikin bengkel sepeda atau bangun sepeda itu kan nggak gampang, iya kan? Nah, Om Rian dulu belajarnya dari mana sih? Saya belajar otodidak, Pak. Otodidak tuh? Otodidak. Jadi saya pertama main motor. Awalnya motor? Awalnya motor. Saya buka bengkel di rumah. 2005. Oke, 2005. Di rumah. Buka di rumah, terus orang rumah bilang, udah buka bengkel di luar, kontrak. Saya bilang nggak punya uang, buat kontrak mahal. Saya nekat sama teman-teman saya cari tempat, pinjam sana pinjam sini sama teman, dikasih. Jadilah kita ngontrak. Saya ngontrak awal-awal 20 juta, sampai sekarang 30 juta satu tahunnya. Setahunnya. Insya Allah kita bisa bayar. Amin. Anak buah pun banyak. Sekarang tadi 4 orang jadi 10 orang. Anak buah untuk anak ngerjain buah untuk semuanya? Sekarang. Dulu masih 4 orang. Karena kan biayanya juga kita maksimalin buat keluarga juga kan. Buat urusan keluarga kita. Ya alhamdulillah dari sekarang kita udah merasa senang dan bangga untuk diri saya. Om Rian gini, saya mau balik lagi ke modal awal 2,5 juta. Buka bengkel sepeda. Dengan 2,5 juta itu dulu apaan aja yang disiapin? Saya beli batangan, saya beli pelek, saya beli ban, awal-awalnya saya cat dengan pakai pilok aja. Ya. Karena makanya ininya banyak-banyak di sini. Jadi hitungannya saya jadi benar-benar merintis dan benar-benar kemampuan saya seperti itu. Jadi nggak mengada-ada harus gini enggak. Karena saya pikir modal kecil ini mudah-mudahan bisa jadi besar gitu. Jadi dari sini kita bisa dari modal tadi 2,5 juta itu, batang, pelek, rantai segala macam disiapin. Yang dijual pertama sepedanya waktu itu harga berapa? 1,5. 1,5 juta? Iya. Itu yang model apa? Kalau yang model balap. Yang model Dixie. kayak model seperti ini, yang kayak gini. Nah, seperti ini. Oke. Ini fiksi juga ya? Fiksi, ya. Ini fiksi. Batangannya bagus, ukur ban 26 ya? 700. Ini 700 ya? Oh ya, ini 700. Nah, model kayak gini dijual 1,5 juta? Iya, dulu. Habis itu mulai banyak pelanggan? Banyak pelanggan. Orang Pondok Indah sekali beli itu 4. Anaknya 4, beli 4. Itu pasti orang nggak punya tuh ya, beli sepeda 4 tuh ya. Gila banget itu. Orang sakit itu. Orang sakit. Gila. Orang sekali anaknya minta 1, yang ini mah aku mau, yang ini mau, yang ini mau. Jadi berapa? 4. Berapa satu sepeda? 4 juta, 3,5. Oke. Nih saya kasih 5 juta DP, kirim ke rumah. Langsung dibayar. Hari itu juga saya belanja. Saya nggak mikirin bawa uang. Yang penting saya punya barang. Barang banyak, saya modif lagi, orang pasti beli. Ya. Saya yakin, saya jejerin sepeda-sepeda warna-warni. Makanya di depan nih sekarang ya, sengaja. nanti bisa dilihat ya di depan bengkel Om Rian ini banyak sepeda-sepeda yang warna-warni karena memang salah satu khasnya Om Rian ini adalah ngecat si sepeda itu. Ya benar.
ya. Nah, ini cerita-cerita tentang Om Rian dengan modal 2,5 juta, usaha dari rumah bikin bengkel sepeda. Ini moga-moga bisa menginspirasi lu. Amin. Ya, siapa tahu ada yang mau Amin. buka juga bengkel sepeda. Siap. Nanti gue tanya ini, caranya gimana tuh setelah 2,5, setelah terjual 1, 2, 3 sepeda, kayak gimana sih? Bahkan sampai punya bengkel sebesar ini. Ya, nanti balik lagi. Nih ya, gue kasih tahu kalau lo servis sepeda di bengkelnya Om Rian ini, lo dateng, lo akan dijamu kayak temen. Ya Om Rian ya? Siap. Om Rian itu orangnya ramah banget, ngajak ngobrol pelanggan yang udah kenal atau baru kenal, bahkan yang udah lama pasti akan balik-balik. Banyak ya yang langganan Banyak, balik ya? alhamdulillah balik. Apalagi malah tambah baru lagi. malah tambah baru ada. Ya. Tuh, jadi pelanggan-pelanggan Pelanggan baru, baru, yang dari Dan Bogor, yang dari Puncak. serius Om? Alhamdulillah. Buset. Yang dari Padahal di Puncak. daerah Bogor Banyak bengkel. sepeda banyak. Banyak. Karena di sini spare part banyak dan kita bisa bikin custom di sini. Tuh, jadi di Om Rian tuh bisa bikin apa, sepedanya bisa custom kayak gini nih. Ini model custom juga sebenarnya. Custom. Di chrome. Di chrome warnanya. Modif Warna baru. pokoknya ngecat di sini mau warna apa aja. Bisa Boleh. semua. Asal jangan nyuruh Om Rian ngecat rumah. Iya. Repot. Bisa juga. Bisa ya? Bisa juga, Oh, Bang. bisa. Ya udah Bisa ntar juga. gedein usahanya. Jadi siap. usahanya tambah nih guys. Saya cat mobil, cat motor semua bisa. Waduh. Semua kelas bisa. Tuh. Alhamdulillah. Bisa Saya berkembang. belajar dari nol, nah itu jadi kepuasan buat saya. Bener. Ini kopinya enak lagi. Bentar ya, ngopi dulu bentar Om. Syuting Pak, syuting. Oh, kita lagi syuting. Oh iya, iya maaf. Kita lanjut lagi. Om Rian, tadi kan Om Rian ceritain bagaimana mendapat pelanggan dari Pondok Indah, beli 4 sepeda langsung segala macem. Nah, apakah itu pelanggan pertama atau semuanya tuh bertahap? Bertahap. Tidak monoton. Jadi pindah sini, nanti pindah sini. Yang satu bilang ke temannya, "Oh tuh di Rian ada, bikin." Telepon melalui temannya, "Ini teman aku udah bikin. Aku mau bikin lagi." "Ya bisa, Bu. Saya tunggu." Saya dulu 2010 sampai 2011 itu 2013 saya bikin sepeda sampai jam 12 malam. Baru tutup itu bengkel. Di sini? Di sini. Karena banyak pesanan. Dulu sehari saya bikin sepeda tuh bisa 50 sepeda. Sehari 50 Sehari, sepeda. 50 sepeda. Itu bisa itu jadi gini, misalnya Jadi ada saya yang udah bikin- jadi nih, Ah, dibeli mas itu mau warna itu tinggal ambil. Jadi mau modif lagi saya bikin sehari bisa 5 atau 10 sepeda. 5 sampai 10 sepeda, bahkan 50 satu hari. Satu hari. Itu Om Rian sendiri atau Banyak, sembarangan kita sama bermekanik. anak mekanik? Saya untuk repaint saya, untuk pengecetan saya, Pengecetan Om Rian. saya sendiri. Nah, itu ya Om Rian ya. Biasa orang-orang datang, ada yang mau servis, ada yang mau Iya. cat, ada yang mau Mau ganti mungkin ban. ganti ban, Nah. atau misalnya Tukar tambah. di sini Tukar tukar bisa, tambah tukar tambah bisa. canggih kan? Mau lo lagi lewat sini nih Ciputat nih ya, Ciputat Raya. Ah, gue bosen sama sepeda gue ke Rian aja deh tukar tambah. Bisa. Nah, gitu. Orangnya ditukar tambah juga bisa. Sepedanya pulang orangnya di sini. Enggak ya? Enggak. Bener nggak itu? Kalau orangnya enggak, kalau sepedanya iya. Sepedanya iya. Ya. Om Rian, ternyata Om Rian kepikiran juga ada spanduknya di depan. Karena itu buat bendera saya. Betul. Dan tulisannya bisa sewa sepeda seri. Sewa Bisa sepeda. sewa. Saya rentalin sepeda juga. Yang di depan-depan Semua ini. saya rentalin, kecuali yang baru dijual. Yang baru tuh yang mana aja? Ya, pokoknya frame-frame baru dicat Oh, itu baru-baru tidak itu. disewa. Oh, itu sewa. Tapi kalau yang udah lama bisa disewa. Kalau yang duduk ini disewain nggak nih? Enggak itu. Enggak ya? Oh, enggak. Itu tim saya, teman. Iya, Itu siap, tim siap, saya. siap, siap. Nah, laku nggak untuk sewaan sepeda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia setiap Sabtu Minggu kesewa kadang 10 atau 15 sepeda. Satu sepedanya saya kenain 45 atau 50 ribu. Satu hari? Satu hari, 24 jam. Nggak ada perjaman nggak? Nggak itu ada, satu? saya satu hari. Tapi saya ingat pemberian. Waktu ini sekedar intermezzo flashback ya. Waktu saya kecil, nggak tahu kenapa ayah saya nggak mau beliin sepeda. Sampai saya itu kepengen naik sepeda. Saya udah bisa naik sepeda. Saya minjem sama tetangga saya. Nyolong. Minjam. Minjem. Ngerti minjem nggak? Ini tim saya bukannya bantuin, support gitu. Ya kan? Malah dibilang nyolong. Kan nggak benar kan? Nggak benar. Saya pinjam sepedanya. Sampai yang punya sepeda gini. Cah, udah deh. Taruh aja di rumah sepedanya biar lo bisa naik sepeda. Karena mungkin kan kita nggak tahu versi orang tua. Ada yang takut anaknya luka atau apa. Lebih baik nanti aja kalau udah besar kamu nanti aku beliin, mungkin kan gitu. Nggak boleh Pak. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya nggak jadi. Saya emosi, saya dibilang gratisan. Aduh, orang dijelasin gitu. Tapi saya nggak tahu nih. Pemberian nih kebaikan hatinya tuh sampai nyewain sepeda
rata-rata yang nyewa itu emang anak-anak yang nggak punya sepeda atau gimana? Kadang-kadang ada yang nggak punya, terus dia bilang nggak punya sepeda. Kalau beli kan mahal, Ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dia punya uang 40.000, om saya pengen nyewa, punya uang 40.000. 30 juga kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak punya banget, bawa aja. Kenapa? Saya Serius, ngeliat Om? keadaannya, posisi keluarganya emang nggak ada, silakan pakai. Tolong dijaga aja sepeda saya. Itu hati yang bicara, bukan lagi mulut tuh. Ini kok kayak lagu ngomongnya ya. Nah, habis ini gue mau nanya soal suka duka dari Om Rian ngebangun bengkel sepedanya. Ya, tadi kan kita udah dengar tuh sepeda yang pertama dijual 1,5 juta, dapat pelanggan, dapat ini sampai akhirnya sepedanya banyak kayak gini. Alright, we'll be right back. Om Rian, tadi ya kan Om Rian sampai bilang orang-orang yang nyewa sepeda itu sampai ada yang punya uangnya berapa, cuman sekian. Ya udah bawa aja dulu sepedanya gitu. Kok Om Rian bisa kepikiran kayak gitu sih? Karena kita ya manusia, ngeliat keadaan, ngeliat posisi. Ya. Nah, yang bikin Om Rian kepikiran itu apakah Om Rian inget sama anak atau gimana? Nih ada background sedikit kenapa Om Rian itu jadi punya bengkel. Di awal tadi gua nggak mau nanya dulu karena gua tahu itu membawa sebuah luka buat Om Rian sendiri. Jadi Om Rian itu bikin bengkel itu gara-gara anaknya yang namanya Ya. Rian. Rian ini bilang, "Pak, bikin sepeda." Nah, Bener kan? itu dari sepeda nggak ada bannya, cuman pelek aja. Terus sepedanya jalan sendiri. Jalan di goes, nah mamanya bilang, ayah kok anaknya sepeda nggak dibenerin, ayah nggak punya uang. Sedangkan saya kerjanya cuma jadi supir. Driver. Ayah belum gajian nak, ayah nanti buat bayar ini, bayar itu, ayah nggak punya apa-apa. Ya. Udah, kata Rian, ya udah mah, aku Nggak mau maksa ya? Nggak mau maksa. Rian nggak mau maksa. Tapi Rian ini buat si dia Om Rian penggerak. tuh. Jadi ibaratnya penyemangat juga Ya ya? bener, Penyemangat. dia pendobrak saya, dia buat motivasi saya. Ya. Nah, kebetulan memang Rian udah nggak ada. Dan itu ada kesedihan sendiri dari Om Rian kehilangan anaknya. Tapi berkat itu juga kalau kita lihat sekarang Itu doa dari almarhum. betul, bengkel ini ada jiwanya Rian. Ya, Benar ya? benar. Ya Om ya? Makanya saya setiap usaha di rental motor, rental mobil, sepeda, bahkan usaha saya semua nama dia. Nama Rian, Saya nggak pernah nama saya. Kenapa? Dialah penggerak saya. penyemangat ya. Dialah. Jadi ibaratnya gini, orang tua nge-support anak, anak juga mensupport orang tua. Iya. Walaupun anaknya udah nggak ada, tapi dari surga dia Nah, support. Tetap Rian saya sendiri. mendoakan dia dan dia mendoakan saya. Tapi dia untuk mendoakan dia nggak bisa. Saya harus doa. Ya. Doa yang orang hidup. Orang mati nggak bisa doain orang dirinya. Dan dia bisa doain saya. Makanya saya minta mohon. Nah ini keberkahan saya untuk Betul. sepeda ini. Jadi emang bener brand Rian. Makanya Segala apapun saya tetap nama nggak Rian. salah dengan brand Benar. Rian itu Ya, dipakai nggak salah. gitu ya. Sampai sekarang orang-orang daerah sini tahu Wah. bengkel Rian. Oh, bengkel Rian di sebelah sini Ya, gitu. Pasti ngasih udah tahu pasti gitu. tahu. Pondok Nah, Indah tuh spesialis Rian lah dia. nah, ini semuanya bisa jadi kayak begini berkat saling mendoakan. Ya. Tapi semua usaha kan itu ada proses, Ya, ada proses. kesulitan, Ya. suka dukanya yang paling diingat sama Om Rian apa sih? Ya, karena biaya modal saya tidak punya dan saya tidak berani untuk pinjem bank, Ya. apalagi pinjem uang rupiah besar sama orang. Saya takut nggak bisa bayar. Ya. Karena kondisi saya emang nggak punya. Daripada saya susah, mendingan saya belajar untuk cari sendiri uang itu. Jadi puas saya dan tenaga capek saya, ya ini hasilnya. Ya. Alhamdulillah saya udah mendapatkan lebih dari angka yang menjangkau. Yang ditargetkan Ditargetkan. ternyata melebihi gitu Melebihi ya. target. Nah itu jadi untuk jalan seperti ini Rian mendoakan saya dan saya senang bangga untuk diri saya bisa motivasi diri saya dan untuk masa depan saya juga. Om, ini kan yang namanya usaha tuh tetap harus butuh modal. Iya. Gimana caranya Om Rian itu nggak mau ngambil pinjaman di bank, tapi bisa berhasil gitu loh? Iya. Karena saya setiap dapat uang saya kumpulin. Setelah udah ada uangnya untuk belanja, saya belanjain. Jadi saya bawa uang secukupnya di rumah untuk beli nasi goreng atau nasi uduk atau kesukaan istri saya, anak saya, 100.000 atau 200.000 itu udah cukup.
Padahal saya sehari bisa dapat 20 juta, 30 juta, tapi saya sekarang nggak mikirin uang itu, mikirin apa? Saya punya barang sekarang. Sekarang yang punya barang adalah pemenang. Aset ya. Aset, Ini karena punya kita aset. punya barang dan punya stok under deal. Nah, ibaratnya di sini ya kalau mau bikin usaha Om Rian ini tidak pernah berhutang, benar nggak? Iya. Walaupun di dalam bisnis itu harus ada utang piutang, ada. tapi diputuskan, gua nggak mau ngutang. Jadi putus saja. Jadi gue beli ini ya beli. Beli. Jadi saya beli ini beli. Jadi nggak ada kata besok atau apa. Ya udah, adanya segini ya saya ini. Ya, Jadi besok kita punya uang lagi, itu uang kita. Ya. Kita mau beli apa ya suka-suka kita. Jadi saya sekarang intinya senengin anak, istri, untuk keluarga, untuk rekan-rekan kerja saya semua saya cukupin. amin. Habis ini kita akan ngobrol lagi, masih banyak yang mau gue tanyain sama Om Rian seputar bengkel ini. Nah, kita mau ngobrol lagi sama Om Rian, masih urusan sepeda pokoknya ya. Dan gue ingetin, Om Rian ini punya usaha dari rumah, servis sepeda, bangun sepeda ya. Ya. Terus sampai ngecat sepeda, Sampai nyewa chrome sepeda, mau dicat kayak begini nih sepeda chrome, silahkan. Nah, sekarang pelanggan kan udah banyak juga nih. Salah satu suka dukanya itu kan komplainan dari orang. Nah, kalau komplainan biasanya orang baru beli, kok trouble? Ya saya bilang, Bu atau Pak, kalau trouble bergaransi sampai bosen, bukan per tahun lagi. Sampai bosen ibu kesini tetap saya tanggap. Karena apa? Itu basic saya, Bu. Ya. Dan itu tanggung jawab saya. Karena saya itu orang custom, jadi dan saya pun nggak bikin sepeda asal-asalan. Jadi benar-benar spek bagus. Ya. Jadi kalau ada trouble pun, ibu kesini gratis, nggak pakai bayar lagi, Bu. Tapi kan gini, yang namanya custom sepeda itu kan nggak ada sekolahnya, Om. Nah, Nggak reparasi, Ya, servis kan nggak ada nggak ada sekolahnya. bukunya lah. Nggak ada bukunya. Ya, Belajarnya dari jangan-jangan dari YouTube juga lagi Nggak, belajar. saya nggak Belajarnya pernah. dari mana, Om? saya dari ini sendiri. Otodidak tadi Otodidak sama tadi. nyoba-nyoba terus. Nyoba-nyoba. Dan saya emang ekstrim. Berani coba, berani beresiko. Ya. Jadi kalau nggak jadi, ya kita bikin jadi. Gimana caranya biar sepeda itu jalan? Nah, Tetap. Jadi gimana pun cara sepeda tetap saya jadiin sepeda. Nah, seperti Mas Anggi temen gue bilang, trial and error itu penting ya. Siap. Nah, tadi kan komplain gitu ya. Rata-rata yang mereka komplainin itu apa sih? Paling di pelot, di rantai atau jari-jari, peleknya goyang-goyang. Iya. Itu wajar karena sepeda kan. Iya, benar. Apa Kan setelannya harus di-set. harus disetting lagi. Harus kita setel ulang, atau di setel ulang, atau kita lihat frame-nya mencong atau enggak, atau bautnya selek atau enggak. Itu pasti kita lihat dulu speknya. Kalau Nah, kiranya ini udah. zaman sekarang nih kita udah masuk di era tahun 2020 nih. Sepeda juga udah mulai berkembang. Berkembang. Nah, sekarang tuh yang lagi Booming. tuh sepeda sebenarnya Sepeda apa sih? minion dan sepeda lipat. Sepeda minion sama lipat. Minion tuh kayak gimana sih? Seperti itu tuh sepedanya tuh yang warna apa? Oh, hijau yang stabilo hijau tuh. stabilo itu minion ya. Minion. Nanti lo bisa lihat di video, nanti kita kasih lihat minion tuh kayak apa. Karena di Waalaikumsalam. Mas, bentar Mas sebelum ngomong. Saya kemarin syuting channel ini ada Mas mulu. Saya mau anterin sepeda, Mas. Ya, Iya, mau diapain? Pak, ya. antar sepeda. Iya, ini Om Rian bisa mau diapain? Mau diservis, benerin, belnya diganti, pakai bel kebo. Bel kebo. Dibikinin sepeda lipat. Ini kan jengki. Sepeda masih gimana lipatnya? Salah. Dipotong sini nanti disambung dikasih ke. Saya taruh situ ya. Punya Mas Doni. Punya Mas Doni. Siap, ya Bisa. Mas. Pokoknya kasih aja ke Oke Om Mas Rian Doni. bisa. Nanti diservis ya. Ini yang jaket orange ini kemana-mana ada mulu. Siap. Setiap saya pergi. Siap. Saya ngerasa diikutin sama dia. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ditantangin kayak tadi Oh, gimana? siap. Kita siap. Masalah itu sepeda jengki Iya. gitu. Kita Emang insya bisa? Allah kalau emang speknya ada, Mhm. kita maunya kayak seperti apa, tinggal kasih tahu gambarnya saya setting nanti. Nggak usah pakai ngomong banyak. Insya Allah Rian bisa bikin. Tuh, cakep kan? Gue demen sama Om Rian gini. Dikasih batangan udah lapuk, itu bisa jadi keren. Nih ya, ada beberapa sepeda, nanti lihat aja, kita videoin juga. Beberapa sepeda warna-warni. Zaman sekarang anak-anak tuh seneng ya warna-warni. Warna-warni, Nah, berkilau. yang berkilau. Yang berkilau, indah. Nah, ini kan zaman sekarang yang namanya sepeda berkembang. Minion, sepeda lipat, Sepeda lipat, Pixie main lagi, terus Road bike, MTB, MTB. road bike, track bike, Track semua. Kebetulan di rumah saya ada sepeda frame-nya buat track bike, Ya. tapi saya bikin pakai
Single, remnya torpedo. Pakai torpedo, Bisa. ininya single. Karena saya nggak terlalu suka fiksi Iya. sebenarnya. Belum jago-jago amat sih. Iya. Karena kan kalau belajar fiksi kan Oh nggak iya, gampang. nggak gampang. Iya, Om, ya. Susah karena benar-benar harus siap kaki dan tangan semua harus siap. Karena Nah, Om Rian, kalau misalnya anak-anak sepeda zaman sekarang nih, sepeda lipat dan segala macem, banyak nggak yang servis di sini? banyak. Alhamdulillah. Bro. Terutama yang mereka servisin apa sih? Yang utama ban, ban dalam bocor, terus lahar, rantai, kendor, sama rem-rem kampasnya habis. Itu yang utama. Kolor mereka kendor kebanyakan sepeda biasanya. Masih kita obrolin soal sepeda. Lo mau cari apa? Mau cari pelek, ya? Mau cari hub? Ada. Mau cari gear set? Ada. Nanti gua kasih lihat. Om Rian, jadi ini mentahannya Minion. Ini mentahannya Minion. Nih, lihat nih, kita angkat dulu Om. Nah, Nih, ini mentahannya Minion ini nih. mentahannya Ini dari sepeda apa sih sebenarnya? sepeda mini. Dari sepeda mini. Sepeda mini, sepeda tukang Astaga. jamu orang bilang dulu. Dulu saya punya sepeda punya. mini. Heeh. Oh. Apa Ya. aja sih yang punya katanya nggak punya sepeda. Saya tuh Tetangga. dulu anak orang kaya, sama kayak Om Rian. Sekarang aja nggak kaya. Sombong. Ini dari sepeda mini. Mini. Terus dapetnya dari mana? Kan sepeda mini udah jarang Udah ada. jarang ada, kadang kita ke lapak-lapak, ke tukang beling. Saya cari ke barang-barang loakan. Serius sampai Saya nyari? cari ke lapak-lapak, ke tukang beling. Kadang-kadang kita nyari-nyari lah, namanya kita usaha ya kan. Iya benar. Dapat yang bagus ya kita ambil. Nah, Dapat nih ini contoh yang udah jadinya nih. jadinya. Ini Minion. Dari mini sih sebenarnya Sepeda akhirnya dinamain mini. Minion. Nih. Jadi sekarang buat lucu-lucuan, seru-seruan sepeda itu bebas-bebas aja ya Om ya. Ya. Mau sepeda yang harganya ratusan juta silahkan. Mau yang harganya 2 biasa-biasa juga jutaan, 2 jutaan. 500-an silahkan. juga bisa semua di sini. Yang penting naik sepedanya, Naik bukan sepedanya. Bukan sepedanya. Iya Sama kan? aja, capek-capek juga. Bener. Yang 100 juta dinaikin capek. Yang 1 juta dinaikin capek. Bukan cuma Bener nggak? capek naiknya, Iya. bayarnya. Nah, Capek kan? Nah, Om, misalnya saya ada frame nih di rumah. Siap. Dulu frame saya itu bekas federal. nah, Saya cat sama dibangun boleh ya? bisa, siap, Bisa saya ya? terima. Saya perlu apa namanya? Mau di-upgrade, mau di-cat, mau dibikin reset road back, semua kita kelas bisa. Nih. Jadi kalau lo misalnya kepikiran mau bangun sepeda, kadang-kadang lo perlu inspirasi dari mana-mana. Datang ke bengkelnya Om Rian, ngobrol sama Om Rian, bakal dikasih tahu kalau frame ini cocoknya pakai ban ini. Ya. Kalau ini cocoknya begini Ya. gitu. Lebih seru ya. Ya, Nah, jadi door to door langsung. door to enak. door. Om, kalau misalnya ngebangun Minion kayak gini udah jadi berapa nih Om? Kisaran 1,5 sampai 2,5 juta. Tuh, harganya Bahkan ada masih yang 5 juta murah banget juga ya? ada. 5 juta ada? Ada, pakai gigi dia. Wah, Oh, ini kan pakai single. group set. Ini single Ini ya? single fit. Nah, sekarang sih terserah lo mau bangun sepedanya gimana. Mau pakai single itu nggak ada gear ya, nggak ada Ya, gigi ya. nggak ada gigi. Jadi benar-benar cuma satu, remnya tetap sama di sini. Ya. Ada kejepit. Aduh, kejepit bener. Nah, terus berapa lama Om kira-kira kalau kita mau bangun sepeda nih? Prosesnya paling lama 2 hari. Serius Om? 2 hari selesai. Itu di bengkel yang sana bisa 1 3 minggu atau 3 minggu. Iya. Kalau kita proses cepat, karena anak buah pun kita banyak. Iya. Jadi satu pengamplasan, satu pengecetan, satu perakitan pelek, satu tinggal riset. Nah, saya tinggal nyeting. Iya. Om, sekarang nih kalau misalnya sebagai orang yang suka sepeda, punya bengkel sepeda, sering ngerapiin sepeda itu juga sendiri. Kita tuh kalau misalnya kayak saya nih, saya lebih cocok sepedanya yang kayak apaan? Kan soalnya badan orang Badan kan beda-beda spek. nih. Nah, kalau badan gunung, badan seperti Om itu pasti sepeda gunung. MTB atau ya? MTB. Ya. Ya, kalau untuk badan-badan kecil itu biasanya pakai fiksi Fiksi. atau BMX atau boat Ya. freestyle gitu kan. Itu biasanya. Kalau tapi badan-badan spek besar di kelasnya sepeda MTB. Kalau zaman sekarang untuk cewek-cewek bagusan sepeda apa? Sepeda lipat. Sepeda lipat bagus ya? Lagi momennya ini. Lagi momennya banget. Nah, dan sepeda Minion. Sama Minion ya kayak gini-gini. Nah, seperti Jadi sepeda lipat memang untuk perempuan tuh cocok karena Cocok apa? banget. Karena Kalau kecil. Kecil lebih enteng. Lebih enteng dan Tapi simpel. Kalau misalnya ada sepeda lipat yang saya nggak suka nih bannya ukurannya nih kecil. Mau dirubah spek gede, bisa. Bisa. Nggak usah beli baru lagi, Nggak usah. Kita Gitu. tinggal rubah sasisnya aja, mengkangin dikit. Nah, saya ada 2 frame, yang satu Ya. MTB. Kita gratisan. Tuh kan.
Ini teman-teman saya nih kalau kita lagi ngobrol begini, itu suka bilang saya tuh minta gratis. Enggak. Salah satu caranya kita mendukung produk lokal kayak bengkel lokal punyanya Om Rian adalah apa? Misalnya datang ke bengkel, ya servis sesuai bayarnya. Belinya juga harus bayar, jangan minta gratisan. Kalau minta gratisan kopi aja. Ini gue minta gratis nih kalau kopi. Aqua, rokok pun bisa gratis. Tuh, kan? Gue bilang apa? Untung gue nggak ngerokok. Ya, namanya juga YouTuber, ya kan? YouTuber tuh suka minta gratisan, tapi YouTuber ini beda. Mohon maaf, kita nggak minta gratisan. Diskon aja, diskon. Om, Siap. nanti minggu depan saya bawain sepedanya ya, boleh ya Om? Siap. Saya, jadi ininya rusak nih Om. Ya, crank. Cranknya dalamnya ini BB, rusak. BB-nya rusak. Iya, kayaknya sih. Bunyi kretak gitu. Los sudah. Oh, lo sudah Iya. aus. Sama gear setnya mau diminta tolong dibersihin. Siap. Servis lah. Servis sama di Poles semua. Oh, cat. Frame Oh, bisa cat frame. sekalian ya? Ya, siap. Siap. Oke ya. Siap. Kita harga mah bersaing Om, Gampang. tenang aja. Slow. Ya. Oh, Om terima kasih udah bisa ngobrol-ngobrol sama Om Rian, Siap. dengar cerita Om Rian. Siap. Dan moga-moga teman-teman yang nonton bisa terinspirasi kalau mau memulai usaha. Siap. Ya. Moga-moga apa yang tadi Om Rian ceritain ini bisa menginspirasi lo dan akhirnya lo jadi punya usaha sendiri juga. Amin. Apapun usaha itu. Amin. Ya. Yang penting semangat semangat. dan berdoa. Kalau misalnya lo doyan sepeda, kepingin servis sepeda, sewa sepeda, beli sepeda, mampir ke Rian. Di sini tokonya, di Jalan Ciputat Ciputat Raya, Raya. Pondok Pinang. Pondok Pinang. Cari aja di Google Rian Sepeda Fiksi. atau Rian Fiksi. Rian Fiksi, ya. Fix masalah lo beres tentang sepeda. Ya. Jangan lupa di subscribe channel kita, di like juga, ya. Karena mahal banget ini channel. Gue cuma bilang satu, mahal. Karena apa? Menginspirasi itu mahal, ide itu mahal, ya kan? Gue banyak ngomong, soalnya emang profesi juga penyiar ya, jadi kita ngomongnya banyak banget. Kita ketemu lagi di channel. Itu mau dijual. Mau dijual. Kan ini buat properti. Mau dijual. Ya udah, jangan lupa ditonton channel kita. Moga-moga lo terinspirasi. Next, kita masih banyak liputan lagi. Teman-teman gue akan gue ajak ngobrol. Thank you ya. Jangan lupa subscribe. Apa gimana bahasa Inggrisnya yang jelas? Coba sini. Subscribe. Ya itulah. Oke, ya. Om Rian, makasih Om Rian ya. Siap. Terima kasih sama-sama. Sukses buat Om Rian. Sama-sama. Amin.